Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim wa majjid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa NTV Jamaah Qalbun Salim yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas segala limpahan rahmat kasih sayang Allah untuk kita semua. Sehingga kita bisa senantiasa beraktivitas dalam lindungan dan juga panduan syariat Allah dan Nabi Muhammad SAW. Semoga istiqamah, kita diberikan panjang umur, rezeki berkah, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Putra putri kita jadikan putra putri yang saleh solihah. Diberikan kita kemampuan untuk haji umrah di Baitullah Makkah Madinah. Dan ketika kelak dipanggil Allah, semoga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, satu-satunya Nabi yang kelak akan memberikan pertolongan syafaat kepada umatnya. Semoga kita berdoa kepada Allah, kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa NTV Jamaah Qalbun Salim yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang syafaat dan apa itu syafaat. Dan Nabi Muhammad satu-satunya Rasul, satu-satunya Nabi yang kelak mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Untuk itu bagaimanakah kita membalas cinta Rasul kepada kita? Bagaimanakah feedback cinta kita kepada Rasulullah? Yang itu merupakan sumber daripada kita bisa berkumpul bersama Rasulullah. Bagaimanakah membuktikan cinta kepada Rasulullah? Akan kita ulas bersama pada pertemuan saat ini. Hadirin pemirsa NTV Jamaah Qalbun Salim yang dimuliakan Allah. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, pertolongan Rasulullah, mendapatkan pertolongan kelak di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan permintaan proposal Nabi Muhammad kepada Allah untuk menolong kita. Ada beberapa cara dan beberapa yang harus kita lakukan untuk meraih syafaat itu. Pertama, golongan yang kelak berhak mendapatkan pertolongan, syafaat, dan ini merupakan bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad. Ayo, ojo males moco solawat. Solawat. Ya Allah, luar biasa para hadirin, Allah memberikan, Nabi Muhammad memberikan janjinya dalam sebuah hadis,
terhadap orang-orang yang ahli solawat. Ojo kuatir, wong sing ahli solawat, ojo susah, ojo kuatir. Nabi mengatakan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya solatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku besok di hari kiamat, orang yang kelak akan berkumpul dekat dengan aku di hari kiamat, siapa mereka? Aksaruhum alayya solatan, orang yang banyak solawatnya, wong sing akeh moco solawatnya kepadaku, kata Rasulullah. Hadirin, kabar gembira buat kita umat Nabi Muhammad yang ingin mendapatkan syafaat yang merupakan bukti cinta kepada Rasulullah. Salawat. Man ahabba syai'an aksara min dzikrih. Sopo sing senang, siapa yang senang sesuatu maka banyak menyebut namanya. Kita ngaku cinta Rasulullah, cinta kita dikatakan palsu, hoax kalau dia jarang bersolawat. Maka ingin dapat syafaat Rasul, bukti cinta kepada Rasulullah, ayo sing akeh moco solawat. Kenapa solawat? Solawat ini ibadah yang istimewa, para hadirin, para pemirsa. Ibadah yang istimewa. Betapa tidak istimewa. Satu-satunya ibadah yang sudah dipastikan, digaransi, diterima Allah, tidak ditolak, solawat. Salat kita durung karuan, belum tentu. Kadang diterima, bisa ditolak. Haji sama, belum tentu hadirin, belum tentu pemirsa. Durung karuan. Puasa kita podo, belum karuan. Zakat sama, tapi satu-satunya ibadah yang sudah digaransi, dipastikan diterima oleh Allah, sholawat. Kata siapa? Kata saya, bukan. Tapi ada kalam mulia bahwa sholawat merupakan satu-satunya ibadah yang diterima. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah disebutkan bahwa ittafaqul ulama. Ulama sudah sepakat. Kalau sepakat tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Ittafaqa, muttafaqun alaih. Sepakat ulama. Ala anna jami'al a'mali minha al-qabul wal mardud. Bahwa amal-amal itu semuanya immal makbul, immal mardud. Bisa diterima, bisa ditolak. Illa salatu ala nabi. Kecuali satu yang tidak ditolak diterima, artinya ini pasti diterimanya, tidak ada khilaf, sepakat, kecuali yaitu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha maqtu'un biqabuliha. Itu sudah pasti diterimanya. Kenapa? Iqraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena itu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin, kalau kita ingin dapat syafaat, ayo ojo sepi, jangan malas membaca sholawat. Ya Allah, luar biasa. Banyak disebutkan dalam kisah-kisah. Betapa orang yang banyak sholawatnya, hidupnya mulia. Kenapa? Yang perintah tidak hanya ulama. Yang perintah tidak hanya kiai. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang perintah dalam Al-Quran, bahkan sholawat ini satu-satunya ibadah yang juga dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintah zakat, Allah tidak pernah zakat. Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Tapi untuk perintah sholawat, sebelum Allah perintah, Allah yang melakukan pertama kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi. Yusallun pakai fi'il mudhari'. Apa artinya? Selalu. Continue. Terus bersolawat kepada Nabi. Baru kemudian perintah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Orang Indonesia. Penduduk dunia yang beriman. Sallu alaihi wasallimu taslima. Betapa mulianya solawat ini para hadirin, para pemirsa. Allah sebelum memerintahkan melakukan terlebih dahulu bersama juga para malaikat. Pemirsa NTV, Jamaah Qalbun Salim yang dimuliakan Allah. Solawat. Bahkan banyak sekali hadis atau hikayat-hikayat, cerita-cerita yang menceritakan betapa mulianya solawat. Orang yang ahli solawat dijamin syafaat Rasul. Terutama kita satu hari dalam seminggu ada yang namanya Yaumul Jum'ah. Hari Jumat, itu Sayyidul Ayyam. Setahun ada satu bulan atau beberapa bulan mulia. Seminggu juga ada satu hari mulia yang dikatakan Yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit, hari Jum'ah. Maka muliakan hari Jumat ini. Di antaranya apa? Solawat. Sing akeh solawat sudah. Dan inilah istimewanya solawat. Kalau ibu-ibu di rumah, mbak-mbak mungkin berhalangan, datang tamu, haid, baca Quran tidak boleh, solawat boleh. Luar biasa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Perbanyak solawat. Terutama di hari Jumat. Pemirsa, solawat. Amaliyah yang diperintahkan di hari Jumat, solawat diperbanyak. Karena Nabi yang perintah. Dan jaminannya pasti. Orang yang memperbanyak solawat di hari Jumat, pasti jaminannya. Apa kata Rasul? Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, aksiru minas salati alayya fi yaumil jum'ati wa laylatil jum'ah. Aksiru, perbanyak. Namanya banyak berarti ya, banyak. Kalau selawat kita tiap hari mungkin 10, 50, 100. Wah, kalau waktu hari Jumat perbanyak sudah. Lost full sudah. Banyak selawatnya. Kapan berbanyaknya? Fi yaumil jum'ah wa lailatil jum'ah. Hari Jumat dan malam Jumat. Makanya di beberapa daerah, termasuk di Banyuwangi Utara, di Kalipuro, itu setiap sore, Kamis sore itu puji-pujiannya beda dengan yang lain. Khusus di hari Kamis sore. Gimana puji-pujiannya? Afdalul laili lailatul jum'ah. Afdalun nabi Muhammad. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Afdalud du'a alhamdulillah. Pemirsa, kita lanjutkan kajian ini setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV Jamaah Qalbun Salim yang dimuliakan Allah. Di setiap Kamis sore di daerah itu beda puji-pujiannya. Apa tujuannya? Seakan-akan murokki atau orang yang membacakan itu memberikan pengumuman kepada masyarakatnya. Hei, ojo lali dulur, iki lo Kamis sore, engko bengi malam Jumat. Di antara ibadah yang dianjurkan, sholawat. Perbanyak sholawat. Sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Sholawat yang pendek boleh, sholawat yang panjang boleh. Karena di ahlu sunnah, NU ini, wah, kaya dengan sholawat pemirsa. Walaupun yang lain mengatakan, wah ini bid'ah, loss sudah. Kita kaya dengan sholawat. Sholawat pendek, sholawat Jibril.
Shalawat ala Muhammad. Kita punya kenal dengan salawat munjiat. Kita kenal dengan salawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumil lak. Selawat nariyah, monggo dibaca. Luar biasa. Malam Jumat mushola A, mushola B, baca selawat nariyah. Kemudian selawat tibil kulub. Wah ini, kalau kita pesan dari PBNU di masa-masa pandemi, perbanyak baca selawat tibil kulub. So, sudah hafal anak-anak kita yang di musola masjid, setiap mau sholat mereka membaca puji-pujian selawat tibil kulub. Insya Allah diberikan lindungan, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ibil qulub. Ayo dibaca bersama. Insyaallah Allah berikan kita sehat. Selawat munjiat enten, selawat nariyah ada, selawat tibil kulub ada, selawat asgil ada, selawat mansub ada, selawat yang lain monggo. Dibaca sebanyak-banyaknya. Yang pendek boleh, yang panjang boleh. Apa kata Rasulullah? Orang-orang yang selawat dia banyakkan, dia lebih banyak di hari Jumat. Jangan khawatir dulur, kata Rasulullah. Faman fa'ala dalik, siapa yang melakukan itu banyak solawatnya pada hari Jum'ah, pada malam Jum'ah, maka kata Rasulullah, ini Pak kabar gembiranya nggih, kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Kuntu, kata Rasulullah, saya lahu baginya. Bagi siapa? Orang yang solawatnya banyak pada hari Jumat, pada malam Jumat. Kumpul-kumpul sendirian, pegang tasbih atau tidak, solawat kepada Rasulullah. Syafi'an, kelak baginya, kata Rasulullah, jangan khawatir, syafaat. Aku baginya akan memberikan pertolongan, syafaat. Yang diharapkan syafaat Nabi Muhammad. Wa syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah. Dah hanya syafaat, disaksikan kita para hadirin. Kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah. Saya baginya jadi saksi. Saya akan datang padanya, menyaksikan dia dan memberikan pertolongan pada hari kiamat. Jamaah qalbun salim rahimakumullah. Dengan mengetahui hadis ini, iman-iman nggih, rugi besar kalau kita bertemu hari Jumat tapi kita malas membaca sholawat kepada Rasulullah. Karena Nabi memberikan pesan, aksiru minas sholati alayya fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ah. Wa man fa'ala dalik kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah. Maka monggo hari Jumat harinya sholawat. Apa tujuannya? Ngarep-ngarep, mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa NTV, jamaah qalbun salim yang dimuliakan Allah. Kemudian sisi positif sholawat. Kata Rasulullah, kita manusia hidup ini kan memang banyak masalah. Tempatnya masalah, namanya orang hidup. Tapi orang-orang yang ahli sholawat ojo khawatir. Kata Rasulullah, jika kamu punya masalah yang sulit, maka fal yuksir alayya sholatan.
Ketika kita punya masalah apapun, kita punya masalah ekonomi, punya masalah keluarga, punya masalah anak, punya masalah apapun. Maka kata Rasulullah, perbanyak salawat kepadaku. Terus kita baca salawat. Orang yang ada salawat, insya Allah, kalau dia punya masalah pasti namanya manusia. Pasti di dunia punya masalah. Tapi ada jaminan orang yang bersolawatnya luar biasa akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bahkan kita sering dengar cerita hikayat bahwa Nabi Adam itu ketika di surga itu kan kesepian. Nabi Adam itu di surga tempatnya kenikmatan, kesepian. Diterangkan dalam kitab ini, lamma khalaqallahu subhanahu hawa'a nadara Adam ilaiha. Kemudian Nabi Adam ini minta kepada Allah, carikan temannya Allah. Diciptakanlah Siti Hawa, ibu Hawa, ibunda kita semua. Kemudian diciptakanlah Siti Hawa. Dilihat sama Nabi Adam. Kemudian apa kata Nabi Adam? Apakah langsung dipegang? Oh, tidak bisa. Faqala ya Rabbi zawwijni. Ya Allah, kawinkan saya, nikahkan saya dengan Hawa. Faqala Allah Ta'ala, Allah balik bertanya kepada Nabi Adam, wa ma mahruha, ya Adam, apa maharnya? Kau mau menikahi Hawa ini, apa maharnya? Faqala ya Rabb ma'alam. Nabi Adam menjawab, ma'alam, tidak tahu ya Rabb. Ya, saya tidak tahu ya Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berkata, ya Adam, sholli ala Muhammad asyra marratin. Nabi Adam, maharnya kamu pengen tahu? Berbacalah sholawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. Jadi maharnya Nabi Adam menikahi Ibu Hawa bukan emas permata, bukan surga tempatnya itu. Bukan intan berlian, bukan tempatnya di surga. Tapi maharnya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. Fasalla Adamu. Kemudian Nabi Adam bersolawat kepada Rasulullah. Kama amarahul ajabbar jalla jalaluh. Fazawwajahu Allahu subhanahu minha. Kemudian Allah menikahkan dengan Ibu Hawa. Hadirin rahimakumullah, jamaah qalbun salim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Aku cinta Rasul, solawat. Pengen oleh syafaat, ayo ojo males moco solawat. Kenapa? Karena pahala bersolawat kepada Rasulullah jelas. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, dibalas dengan rahmat 10 kali. 1 dibanding 10. Nah, terkait ini ada seorang bertanya kepada Rasulullah. Fakultu, diterangkan dalam kitab ini, ya Rasulullah, salatu asran liman shalla alaika maratan wahidatan hal dzalika liman kana hadiral qalbi. Kanjeng Nabi, balasan 10 atas selawat sekali kepada panjenengan itu apakah bagi orang yang hadir hatinya? Khusyuk, hadir. Balasan 10? Qala la. Tidak. Tidak. Bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Itu pahala yang diberikan kepada orang itu walaupun ghafil. Apa ghafil? Lalai. Walaupun hatinya tidak khusyuk, lalai, tetap diberikan pahala oleh Allah 10. Fayu'tihi Allahu amsalal jibal minal malaikati tad'u lahu wa tastaghfiru lah. Fa amma idza kana hadiral qalbi. Nah, kalau orang yang hadir hatinya, khusyuk, bahkan nangis, seakan-akan kita kangen kepada Rasulullah, maka la fala ya'lamu sawaba dzalik illallah. Tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu nggih, jangan ragu. Ketika berselawat kepada Rasulullah, pasti diterima, pahalanya luar biasa. Baik yang hadir, baik yang ghafil, lalai, apalagi yang khusyuk,
kita tengah malam, kita kumpul-kumpul sholawatan. Maka inilah memiliki pahala yang luar biasa. Sholawat dewe, monggo. Bareng-bareng sholawatan, monggo. Alhamdulillah sekarang ini di daerah-daerah banyak orang-orang yang membuat grup sholawat. Ahbabul Mustafa, ada Nabiul Mustafa, ada ini dan itu. Bahkan setiap RT saja itu banyak sekarang muncul sholawat. Kenapa? Karena kita yakin dengan sholawat yang kita baca kepada Rasulullah, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, kasih sayang kepada kita, dan akan dijauhkan dari segala macam musibah. Saya pernah ada seorang teman datang ke rumah saya. Kebetulan daerahnya itu ya terkenal dengan kemungkaran. Maksiat, merajalela di tempat itu. Dia cerita kepada saya, Pak Ustadz, alhamdulillah di tempat saya hari ini muncul banyak majelis sholawat. Saya tanya, kenapa? Kenapa kok sekarang muncul itu? Kayak kacang sekarang sholawat itu muncul. Saya takut Ustaz. Tempat saya itu adalah tempatnya maksiat, kemungkaran. Maka saya minta kepada Allah. Minta barokah sholawat. Agar tempat saya dilindungi dari segala macam musibah. Karena barokahnya sholawat. Bahkan Allah dawuh dalam Quran. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab, tidak akan menurunkan musibah. Wa anta fihim. Kamu Muhammad di tengah-tengah mereka. Selama ajaran-ajaran Nabi Muhammad ada, kita lanjutkan. Dan bahkan selama kita sering banyak membaca sholawat. Maka fa insyaallah rumah kita, daerah kita, wilayah kita, negara kita akan dilindungi oleh Allah barokai moco sholawat. Apalagi Banyuwangi ya Allah, kalau mulutan, panjenengan tahu sendiri mulutan Banyuwangi maulid. Tidak hanya maulid saja Rabiul Awal tok, tapi bahkan sampai bulan berikutnya. Apa tujuannya? Mengungkapkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Banyak bersolawat. Karena maulid itu adalah solawat. Setiap ada maulid pasti dalamnya solawat. Solawat yang dibaca maulidnya. Maulid berjanji. Dan maulid simtud durar. Maulid tiba dan sebagainya. Disitulah kita mengharapkan syafaat dan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah orang yang banyak melakukan maulid insyaallah akan dijauhkan dari segala macam musibah. Pemirsa NTV yang berbahagia, akan kita lanjutkan kembali kajian ini setelah pesan-pesan dan pariwara berikut ini. Pemirsa NTV Jamaah Qalbun Salim rahimakumullah. Kembali dengan sholawat. Salah satu wasilah agar kita mendapatkan syafaat. Dan sebagai bukti, approve bagi kita cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan ada seorang kiai, seorang guslah pecinta sholawat. Viral sekali. Beliau menggubah sebuah lagu dari Banyuwangi yang sangat viral. Yang namanya Sawangan. Judulnya Sawangan. Beliau rubah, ada pesan yang sangat luar biasa. Kepada kita untuk senang membaca sholawat. Dalam lagu itu beliau mengatakan, le awak dewe kalau kita ini kok maksiat, kok sedih, susah, galau. Mungkin karena sholawatnya kurang kepada Rasulullah. Kok maksiat yang dilakukan, mungkin sholawatnya kurang, kata beliau. Dalam pesan itu kita ingat sebuah lagu ini yang luar biasa. Ini sangat memotivasi kita. Mergo do kurang sholawat, ing akhire uripe ora nikmat, gampang kecekur, maksiat uripe dadi tersesat. Mungkin karena kurang sholawatnya. Mergo kurang sholawat. Hadirin,
Maka ketika kita banyak sholawat kepada Rasulullah, insya Allah kita akan diberikan petunjuk oleh Allah. Walaupun hari ini kita mungkin para pendosa yang senang maksiat, tetap kita sholawat. Karena mungkin dengan sholawat kita yang banyak kepada Rasulullah, akan sedikit-sedikit akan menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Yang kemarin mungkin kita senang melakukan perkara-perkara haram, senang minum, senang melakukan yang maksiat. Tapi barokahnya kita cinta sholawat. Sidik-sidik Allah menjauhkan kita dari perbuatan maksiat karena barokahnya sholawat. Sing tak jaluk nang koncoku, pemirsa kabeh, ayo padha ngakehno sholawatmu supaya tentrem atimu, selamat dunya lan akhiratmu. Kata beliau, ayo dulurku kabeh sing akeh maca sholawat, tentrem atimu, selamat dunya akhiratmu. Kaken sholawat insyaallah selamat dunya selamat akhirat. Sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat Allah saja bersolawat. Sholawat ayo sholawat wong malaikat wae sholawat. Sholawat dulur kata beliau. Wong malaikat saja bersolawat. Maka ini penting para hadirin. NKRI harga mati. Solawat sampai mati. Taubat sebelum mati. NKRI harga mati. Solawat sampai mati. Taubat sebelum mati. Sholawat terus sampai mati. Tapi ingat NKRI harga mati. Pemirsa NTV yang dimulakan Allah. Maka berdasarkan gubahan beliau yang luar biasa. Pokok cik gelem sholawatan. Maka kita insya Allah dihindarkan dari maksiat. Tentrem atine. Tenang atine dan diberikan jaminan selamat dunya, selamat akhirat. Ojo males maca sholawat, jangan malas baca sholawat, ben selamat dunya akhirat. Dan apa betul kalau orang yang sholawat dijamin selamat dunya akhirat? Banyak hikayatnya. Banyak hikayatnya. Betapa ada seorang yang ketika di dunia banyak melakukan dosa. Tapi Allah berikan dia keistimewaan. Ketika dia meninggal dunia diberikan kemuliaan. Rasulullah hadir kepadanya. Sebuah hikayat yang sangat viral. Yang sangat masyhur. Dan juga diterangkan dalam kitab ini. Diceritakan dari sahabat Sufyan As-Sawri. Bahwa beliau menceritakan. Satu hari saya ketika itu tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah di Mekah. Kata beliau, saya melihat ada seorang laki-laki. Yang dia itu yang dibaca sholawat tok. Dia yang dibaca sholawat tok. Dimanapun tempatnya ibadah apapun sholawat. Shallallahu alaihi Muhammad dan seterusnya. Kemudian saya bertanya kepada orang ini, kepada laki-laki ini. Saya juga penasaran. Nyapo kok sholawat tok wong iki? Apa alasannya? Kok dia mesti baca sholawat? Ditanya. Ya hadza, wahai pemuda. Innaka qad tarakta tasbih wa tahlil. Waqbal tasbih salati ala nabi. Fal indaka fi hada syai'. Wahai pemuda, kalau saya perhatikan kamu ini ya, kau sholawatan terus. Kau tinggalkan tasbih, ya kau tidak baca tasbih, tidak baca tahlil, kau terus baca sholawat. Apakah apa rahasianya? Apa alasan kamu melakukan ini? Apa cuma ini tok yang kau bisa? Sholawat tok.
Apa kata jawabnya itu? Faqala man anta. Balik takon. Sampean sinten? Kamu siapa? Afakallah. Semoga kau dimaafkan Allah. Fakultu. Jawablah Sufyan. Ana Sufyan As-Tsauri. Saya Sufyan As-Tsauri. Faqala laula annaka gharibun fi ahli zamanika lamma akhbartuka min an hali wala atlaqtuka ala sirri. Lek boten sampean sing takon, ndak akan saya jawab. Rahasia ini. Saya punya rahasia, Sufyan As-Tsauri. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa di setiap ibadah saya, tawaf dan sebagainya, kenapa saya kok bersolawat? Apa saya tidak bisa tahlil? Bisa, Sufyan. Tapi ada ceritanya, ada rahasia kenapa saya melakukan ini. Tsumma qala. Kemudian dia bercerita. Kharajtu ana wa walidi hajjaini ila baitillahil haram. Ngeten lho, sahabat Sufyan. Kulo niki keluar dari rumah bersama orang tua saya untuk haji ke Baitullah di tanah haram di Mekah. Sampai saya nyampe di sebuah tempat, dulu kan nggak pakai pesawat, pemirsa nggih, menggunakan onta dan seterusnya. Mandek-mandek tadi, berhenti. Ketika itu di sebuah tempat, maridha walidi, orang tua saya sakit, bapak saya sakit. Kalau sekarang dibawa ke rumah sakit, kalau dulu tidak. Kemudian orang tua saya sakit, fakumtu li'u'alijahu. Kemudian saya berhenti untuk mengobatinya. Diobati. Fabaina ma'ana inda ra'sih. Kemudian ketika itu saya duduk di sampingnya, tiba-tiba meninggal dunia bapak saya. Sakit keras meninggal dunia. Waswadda wajhuhu, tiba-tiba hitam wajahnya. Wajahnya jadi black. Wajahnya yang awalnya biasa tiba-tiba hitam wajahnya. Kaget saya. Fakultu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Mata walidi waswadda wajuhu. Ya Allah, bapak saya seto, bapak saya meninggal dunia. Dan yang membuat saya sedih, hitam wajahnya. Kemudian saya malu, Sufyan. Akhirnya saya tutupi wajah bapak saya dengan izar. Dengan sorban, dengan sarung, ala wajhihi. Saya takut, saya malu ketika orang lewat melihat bapak saya berubah seperti itu wajahnya. Malu saya. Kemudian faghalabatni ainaya fanimtu. Walaupun saya ingin menjaga sebenarnya, tapi mengalahkan saya apa? Ngantuk. Saya tiba-tiba yang namanya orang capek perjalanan jauh, ngantuk saya, Sufyan, dan tidur saya. Faidan ana birajulin lam ara ajmala minhu wajhan wala andafa sauban wala atyuba rihan. Tiba-tiba saya dalam tidur itu mimpi. Saya melihat seorang laki-laki yang luar biasa gantengnya, tidak pernah saya tahu gantengnya seperti itu. Artis saya lewat. Ganteng pokoknya. Kemudian dia tidak bersih bajunya, kecuali dia sangat bersih. Resik dan sangat wangi sekali. Yarfa'u qadaman wa yada'u ukhra hatta dana min walidi. Kemudian dia berjalan dan mendekati kepada orang tua saya. Berjalan mendekati orang tua saya. Kemudian membuka dia. Fakashafal izar, dibuka. Penutupnya kepalanya orang tua saya. An wajhihi, dari wajahnya. Wa marra biyadihi ala wajhi, dan dilewatkan tangannya di atas wajahnya bapak saya. Saya perhatikan terus. Fa'ada wajuhu abyad, tiba-tiba subhanallah. Wajahnya bapak saya yang awalnya hitam, setelah dilewatkan tangannya itu di atas wajahnya bapak saya, tiba-tiba kembali putih, kembali seperti semula. Tsumma walla raji'an, kemudian dia sudah mau balik, mau kembali. Fata'allaqtu bisaubihi, saya pegangan gandolan, tak cekel tangannya, tak cekel bajunya.
Tak gendolilah. Fakultu, saya tanya kepada dia. Man anta? Bapak, panjenengan sinten? Man anta? Sampean siapa? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Faqad manallahu bik ala walidi fidaril ghurbah. Panjenengan telah memuliakan orang tua saya. Qala, au ma ta'rifni. Ditanya sama pemuda ini, orang itu malah balik tanya kepada anaknya ini. Apakah kau tidak mengenal saya? Au ma ta'rifni. Sampai tidak kenal saya. Ana Muhammad bin Abdullah sahibul Quran. Saya Muhammad, anak lanange Abdullah, putra Abdullah, Sayyid Abdullah, sahibul Quran. Amma inna walidaka. Sesungguhnya bapakmu itu karena musyrifan ala nafsi. Kamu tahu enggak? Apa iro itu? Bapakmu itu orang yang melebihi batas. Luar biasa tambengi. Maksiat tok. Ngelakoniku. Walakin kana yuksirus salata alayya. Tetapi walaupun demikian, ayahmu itu orang yang banyak baca sholawat kepadaku. Falamma nazala bih. Ma nazala. Ketika itu, bapakmu ketika meninggal dunia, maka saya datang untuk memberikan pertolongan. Wa ana ghayasuman. Saya ini orang akan menolong. Orang yang memperbanyak, orang yang banyak sholawatnya kepadaku. Fandahabtu fa'idha wajuhu abiyat. Dan kamu tahu, sekarang wajahnya ayahmu sekarang kembali seperti semula. Inilah bukti para pemirsa, bahwa orang-orang yang banyak sholawat kepada Rasulullah, maka dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah, baik di dunia maupun kelak terutama di akhirat, mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian ini setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV Jamaah Qalbun Salim yang dimuliakan Allah. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak maksiat tetapi dia ahli sholawat, punya kemungkinan besar akan mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad SAW. Seperti kisah yang saya sampaikan tadi. Bahkan dalam hikayat yang lain, ada juga disebutkan dalam kitab yang bernama Madza fi Sya'ban, karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dalam kitab itu diceritakan ada seorang nasah. Nasah itu penulis. Yang di situ yang menceritakan seorang soleh. Yang menceritakan seorang yang soleh tentang nasah seorang penulis yang meninggal dunia. Ketika seorang nasah ini meninggal dunia, maka kemudian ia bertemu dalam mimpi. Ditanyalah sama orang soleh ini. Kalau bahasa kita, sampean dikapakno kali Gusti Allah. Sampean diapakan sama Allah. Seorang penulis ini menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Ghafarallahu li. Allah mengampuni kula. Allah memaafkan saya. Pak Ustadz, Pak Yai. Karena apa? Karena tulisan saya dalam sebuah kitab. Saya menulis sholawat dalam kitab itu. Memang disunahkan ketika kita membeli kitab, maka seperti ini, kita beli kitab, sebelum kita membacanya, maka berikanlah tulisan sholawat dulu. Karena Nabi mengatakan, siapa yang menuliskan sholawat dalam sebuah kitab, maka malaikat akan
memohonkan ampun kepada orang yang menulis itu sampai kapanpun. Selama masih ada tulisannya, maka akan dimohonkan ampunan oleh para malaikat. Dan ini sudah sangat masyhur di kalangan pesantren. Kalau santri-santri di pesantren beli kitab Awwalu, Ta'limul Muta'allim dan sebagainya, maka mereka para santri menuliskan dulu dalam kitab itu kalimat sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kenapa? Karena dengan tulisan satu kali itu Allah menjamin malaikat-malaikat akan memintakan ampun kepada Allah untuk dia yang menuliskan kalimat itu. Dan kalau di pesantren juga ada tambahan lagi selain sholawat apa? Bikai kijin. Karena kata guru saya di Pulau Kagung, orang yang punya beli kitab ditulis bikai kijin maka aman kitabnya dari rayap atau dari apa? Ya itu rayap itu yang untuk biasanya makan kertas-kertas itu. Dan saya buktikan di rumah saya kitab yang saya tuliskan bikai kijin aman pemirsa. Tapi yang dilelah mungkin lupa saya dipangan oleh yang namanya rayap itu. Yang makan kertas itu. Pemirsa yang berbahagia, kembali dengan sholawat. Jadi orang yang membaca sholawat, orang yang menulis sholawat itu dijamin ketika di dunia mendapatkan ketenangan, kemuliaan, dan ketika di hari yaumil qiyamah akan ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya panjenengan semua kalau ngaku cinta Rasulullah, kalau ingin mendapatkan syafaat, ayo ojo lali, ojo males maca sholawat. Sudah jelas bagaimana fadilah keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang ahli bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan satu hari ada seorang pemuda, seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah. Ini loh, jangan perhatikan ini. Pemuda atau orang ini curhat kepada Rasulullah tentang ekonominya. Mungkin seperti sekarang ini. 2 tahun dihantam corona. Ekonomi langsung mudun. Orang ini kemudian curhat kepada Rasulullah, ya Rasul, kula niki pripun nggih? Kok saya ini akhir-akhir ini ekonomi saya kok berkurang, tidak seperti biasanya. Ada apa ya Rasul? Apa kata Rasul? Apa Nabi menyalahkan? Oh, sira ketang melarat, sira ketang begini, tidak. Rasul orang yang sangat bijak. Ketika sahabat datang meminta solusi, Nabilah yang memberikan solusinya. Nabi itu solutif. Memberikan solusi kepada sahabat. Apa kata Rasulullah? Sahabat, gini. Cobaan. Ketika kau nanti masuk rumahmu, maka fasallim. Kamu salam seperti biasa. Assalamualaikum. Baik di rumah itu ada orang atau tidak, salam. Dan ini kesalahan kita para hadirin, para pemirsa. Kalau kita masuk ke rumah orang, datang ke rumah orang, salam ping 4, ping 7. Waalaikum. Gak terima. Nyamping omah ning cendilo. Waalaikum. Duduk. Tapi ketika kita masuk rumah sendiri, kita sangat kadang-kadang tidak membaca salam. Ya kan? Iya. Kadang kita melupakan. Padahal Nabi mengatakan, Pak salam mau kamu. Setelah salam kata Rasulullah, jangan masuk dulu. Salam kepada saya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Habis salam, Assalamualaikum. Biasa, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam kepada Rasulullah. Kemudian fakul, bacalah kul huwallahu ahad. Jadi pemirsa ketika datang dari pasar, datang dari kerja, masuk rumah, ojo selonong boy. Salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kul huwallahu ahad. Allahu samad dan seterusnya. Kata Rasulullah, aman rizkimu. Dan ternyata betul para pemirsa. Seorang sahabat ini yang minta solusi kepada Rasulullah, diberikan solusi sama Rasulullah. Kemudian dilakukan beberapa saat dan subhanallah. Barokah rizkinya tidak hanya pada dirinya. Allah memberikan kelancaran rezeki kepada orang itu, sahabat itu, yang juga ngefek. Lumeber lah bahasanya. Kepada tetangga-tetangganya dan kepada para saudara-saudaranya.
barokah mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena itu maka dengan hikayat-hikayat, dengan kisah-kisah, hadis-hadis yang saya sampaikan, maka fa insyaallah membuat kita termotivasi untuk bagaimana kita perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah dengan jaminan fa insyaallah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kanjeng Nabi akan memberikan kita persaksian, akan memberikan kita syafaat dan sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksir wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa NTV yang berbahagia, ini aja kita baca. Kita perjalanan, naik mobil, naik sepeda, minta keselamatan kepada Allah, perbanyak sholawat. Insyaallah kita akan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bukti bahwa lek seneng cinta kepada Rasulullah, pembuktian pertama adalah dengan membaca sholawat. Pembuktian kedua, cinta Rasulullah, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan jadi hambanya. Kita cinta kepada istri kita, pas ngidam, opo wae njaluk ditukokne. Mas, aku pengen dawet mas, ditukokno. Kenapa? Cinta. Mas, aku pengen gedang mas, ditukokno. Kenapa? Karena cinta. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita siap untuk jadi hambanya. Allah mengatakan A, Nabi Muhammad mengatakan A. Ayo kita ikuti. Artinya, lakukanlah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah ada 3, ada sunnah qauliyah, ucapan Nabi Muhammad, hadis-hadis. Ada sunnah fi'liyah, ada kelakuan, tingkah laku Nabi Muhammad. Dan ada juga takririyah, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah dan pengen syafaat Nabi Muhammad, ayo berusaha sidik-sidik, sedikit-sedikit. Apa yang diucapkan Rasulullah kita ikuti, apa yang dilakukan Rasulullah kita ikuti, dan apapun ketetapan Nabi Muhammad kita ikuti. Maka inilah jalan yang akan membawa kita menuju syafaat Nabi Muhammad dan bukti cinta Nabi Muhammad. Apa Ustadz? Banyak sunnah. Kalau kita bahas, ini bisa berseri-seri. Tapi ada beberapa sunnah yang mungkin yang enteng kita lakukan. Yang eman-eman jika kita tinggalkan. Apa di antaranya? Banyak di rumah. Di rumah hadirkan Nabi Muhammad. Masuk kamar mandi, pakai kaki kiri. Kenapa? Tempat kotor. Selain itu baca doa. Kenapa? Ini sunnah Nabi Muhammad. Bukti cinta Rasulullah. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk kamar mandi, keluar menggunakan kaki kanan. Habis wudhu kita membaca doa.
Kemudian kita melakukan sunnah yang lain. Mau sholat kita bersiwak. Mau makan baca bismillah. Habis makan alhamdulillah. Ini sunnah-sunnah juga. Kemudian mau tidur baca doa. Habis tidur juga baca doa. Kenapa? Kita bersyukur. Habis tidur artinya kita habis mati sementara. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, panjenengan telah hidupkan saya, telah dimatikan. Inilah beberapa sunnah nggih, walaupun sangat banyak, tapi sunnah-sunnah yang kecil yang ada di rumah, yang eman-eman jika kita tinggalkan, kita hadirkan Nabi Muhammad di rumah kita dengan kita melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sebagai bukti cinta kepada Rasulullah dan sebagai upaya untuk kita mendapatkan pertolongan syafaat yang agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kelak di hari kiamat yang kita butuhkan adalah pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pemirsa kajian kita pada kesempatan ini. Kalau pengen oleh syafaat, pengen buktikan cinta kepada Rasul, satu, okeono, perbanyak baca sholawat. Yang kedua, berusaha kita sekuat tenaga melakukan sunnah Nabi Muhammad. Kemudian, apakah ada Ustadz orang yang terhalang dari syafaat? Ada. Mereka golongan-golongan orang yang terhalang dari syafaat, insyaallah akan kita sambung dalam kajian berikutnya, dalam gelombang yang sama, acara yang sama yang kita cintai, Qalbun Salim di NTV. Semoga berkah, manfaat. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur kita panjang, pasti akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang sama. Semoga berkah, dan kami akhiri. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.